Jakarta. Saya boleh kasih bocoran sedikit. Dulu saya dengan suami bertemu sama-sama sebagai aktivis di Muhammadiyah. Tetapi ketika menikah, kami mulai baru membangun usaha. Dan kami betul-betul berjibaku berdua gitu, sebagai usaha fotografi. Karena usaha ini usaha hobi, kita nggak merasa lelah, nggak merasa bosan, seneng aja gitu. Terus dari mulai kita bisa dalam satu waktu satu tempat, besok 2 tempat, 3 tempat, sampai akhirnya 15 tempat pun kami terima gitu. Bayangkan dalam satu waktu kami bisa motret manten di 15 tempat. Berarti berapa karyawan yang harus kita kerahkan, berapa alat, dan itu menjadi stres mingguan gitu. Kalau sudah mulai menjelang akhir pekan itu, saya dan suami itu kayak kenceng gitu. Gimana kalau nanti alatnya rusak? Gimana kalau karyawan yang diutus ternyata sakit? Gimana kalau lupa jadwal? Kalau dulu saya masih pakai film ya. Gimana kalau filmnya hilang? Jadi banyak tanggung jawab yang bikin kami stres. Kami sering berjauhan. Kalau deket pasti berantem, pasti ribut. Kenapa? Panas kepala gitu. Panas kepala. Ini gini, selalu perbedaan pendapat dalam pengaturan, jadi ribut gitu. Jadi kami udah bagianmu, bagianku. Jadi kayak gitu. Betapa akhirnya terus menerus sampai akhirnya di usia 40 baru saya sadar mau kemana. Itu dulu boro-boro mau rajin tili yang sakit, boro-boro bahkan ronda pun nggak sempat gitu. Suami saya ronda pun, karena ronda itu biasanya malam, masih pulang malam gitu, capek. Dan anak-anak kebetulan kami masukin ke pondok, jadi agak ringan gitu, nggak banyak ngurusin. Ada yang masih kecil masih inget saya, mama dulu kalau kami bangun tidur, mama udah nggak ada. Kami mau tidur, mama belum juga pulang, kayak gitu. Jadi pergi pagi pulang malam, karena saya juga sebagai sama-sama fotografi, pergi pagi pulang malam, anak-anak sama pembantu gitu. Akhirnya di usia 40 lah baru kami sadar, sebenarnya apa sih tujuan hidup ini? Harta tuh segimana sih mau dicari? Terus buat apa? Gitu. Buat apa? Kalau sesungguhnya sebentar lagi juga setiap saat nyawa bisa dicabut dari badan. Gitu. Dan sesungguhnya kehidupan yang kekal abadi nanti di akhirat. Lalu bekal apa yang akan dibawa ke akhirat? Baru mulai sadar gitu. Akhirnya mulai bermuhasabah gitu, berdua. Kita nggak sempat pengajian, kita nggak sempat ngundang-undang orang, kita nggak sempat tili, nggak sempat. Akhirnya mulai kita kurang-kurangkan seadanya aja gitu. Ini kita sudah salah jalan gitu. Kita ketemu sebagai aktivis gerakan dakwah, sekarang kita nggak pernah berdakwah. Nah inilah titik balik daripada kenapa saya sebagai tukang foto kok tiba-tiba jadi penceramah gitu. Jadi penceramah. Jadi walaupun sebetulnya saya berceramah itu sudah mulai SMA dulu gitu, waktu di Mu'alimat Muhammadiyah dulu. Tetapi setelah nikah kita vakum sama sekali, dan ketika umur 40 saya ingat sebuah kata, umur 40 adalah titik balik manusia. Kalau dia mau baik, maka dia akan baik. Kalau dia tidak baik, maka dia sampai nanti pun tidak akan baik. Jadi umur 40 itu kesempatan terakhir yang diberikan oleh Allah untuk kita berubah. Kita mau berubah baik, maka Allah akan menjadikan kita baik. Tapi kalau kita belum juga mau berubah, selamanya tidak akan berubah. Nah, di situ. Dan ternyata apa? Kenikmatan hidup disitulah mulai dapatkan gitu. Dimana dulu mau ronda aja, sebagai ronda suami saya udah nggak sempat karena harus mengerjakan tugas-tugas, harus mempersiapkan alat, banyak sekali yang harus kita lakukan. Sekarang menjadi ketua ronda dari umur 40 sampai dengan umur berapa sekarang belum pernah diganti. Jadi ketua ronda gitu. Nah, terus kemudian alhamdulillah niat baik itu disambut. Walaupun saya tadinya awal-awal malu-malu untuk keluar, pengajian aja nggak pernah, gimana saya mau ceramah gitu kan. Saya ikut dulu pengajian, ternyata di pengajian kampung tuh ada yang pernah melihat saya dulu pernah ceramah, disuruh ceramah dulu di kampung, terus dan kemudian tadi dibuka oleh Allah jalan, saya bisa berceramah di TV, saya bisa berceramah di YouTube, saya bisa ceramah di seminar-seminar, dan di mana-mana menyambut saya itu karena apa? Diberi peluang oleh Allah. Jadi ini sebenarnya
Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, gitu ya. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Apabila hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah aku dekat. Walaupun kita sedang bermaksiat, Allah melihat apa enggak? Melihat, gitu. Allah itu melihat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah melihat dimanapun kamu berada. Kamu sedang bermaksiat, Allah melihat. Kamu sedang tidak bermaksiat, juga Allah melihat. Jadi jangan kira kalau kita cuma berduaan, itu Allah tidak melihat. Berduaan tuh bisa aja di mana aja loh, Bu. Berduaan di WA juga bisa. Ketika kita japrian dengan lawan jenis, dengan kata-kata yang syahdu, itu sebenarnya Allah melihat nggak? Allah melihat, Allah mencatat, dan HP itu akan menjadi pertanggungjawaban kita nanti di akhirat. Dilihatin nanti HP-nya, gitu. Dilihatin HP-nya. Di dalam surat Al-Kahfi disebutkan, la yughadiru ya wailatani mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Di mana orang-orang pada ribut nanti, kitab apa ini? Kan semua dikasih kitab. Tadi yang baca ngaji, ada yang dikasih kitab lewat depan, ada yang dikasih kitab lewat tangan kanan, ada yang dari belakang, gitu. Penghinaan dari belakang. Nih kitabmu, sehingga mana kita harus ada di belakang. Nah, itu HP itu ada di dalam kitab kita. Tidak sekecil atau besar, semua tertulis di dalamnya, gitu. Ayo, mau gimana kita? Nah, itu tadi ya. Jadi Allah melihat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu aja yang harus kita ingat. Ketika kita akan melakukan dosa-dosa, Allah melihat. Allah melihat kamu dimanapun berada, gitu. Dan satu lagi, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Ketika kita ingin mendekat kepada Allah satu langkah, maka Allah akan mendekat. Ketika kita ingin mendekat satu depa, Allah akan mendekat kita satu langkah. Kalau kita mendekati Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendekati kita dengan berlari. Begitulah Allah cintanya kepada kita. Bukan Allah ingin disanjung-sanjung, bukan Allah ingin disembah, bukan Allah ingin bukan Allah ingin dipuja-puja, bukan. Kita menyembah Allah atau tidak, Allah tetap maha besar, maha agung. Kita durhaka terhadap Allah, Allah pun tidak akan mengurangi keagungan Allah. Jadi kita menyembah, kita durhaka, itu semuanya kegunaannya kembali kepada kita sendiri. Kalau kita mendekat kepada Allah, kalau kita menyembah Allah, kita baik, kita beribadah kepada Allah, itu sebenarnya untuk kita sendiri. Karena apa? Allah akan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang tidak diberikan kepada orang selain itu. Coba, kalau kita bisa berbuat baik sama orang, kalau kita bisa bangun di tengah malam, kalau kita bisa membaca Al-Quran, itu nikmat gak? Gak usah kita tungguin balasan dari Allah. Sudah Allah turunkan dari yang pertama apa? Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'min. Allah akan memberi ketenangan di dalam hati seorang yang beriman. Nah, itu aja. Sebenarnya kalau kita berbuat dosa itu kan kita juga susah kan ya. Kita juga, waduh, saya tadi habis menyakiti orang gitu. Waduh, saya tadi habis gimana. Itu sebenarnya kan kita susah gitu. Tapi tadi setan menghembuskan kenikmatan-kenikmatannya. Jadi kalau ada orang yang nikmat dalam berbuat maksiat, dalam berbuat dosa, itu karena ada setan yang menghembuskan dari buhul-buhulnya katanya. Jadi setan juga disebutkan, setan itu ada di setiap jengkal tubuh kita. Demikian juga malaikat. Nah, jadi kalau kita ingin berbuat dosa, maka banyak-banyak istighfar. Nikmatnya cuma sesaat, susahnya akan selamanya. Susahnya itu apa tadi? Membuat titik-titik hitam di dalam hati kita sehingga kita malas beribadah kepada Allah. Syukur kalau suatu saat Allah mengampuni kita karena kita minta ampun, kita bertobat, kemudian Allah membersihkan titik-titik hitam tadi. Tapi kalau kelupaan bertobat gimana? Kalau kelupaan kita mohon ampun, atau kalau Allah sudah malas mengampuni kita karena diberi hidayah, kita tolak, kita diberi hidayah, kita tolak. Akhirnya Allah khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Ya. Jadi kalau ada yang bilang sebelum kita tutup kepala kita, jilbab kita, maka tutup hati kita ya. Ada ya?
Ada yang percaya dengan kata-kata itu, ya. Kita jangan menutup hati. Itu azab bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi khotamallah, Allah menutup hati kita. Nah, jadi hati itu jangan ditutup. Alam nasroh laka sodroh. Lapangkan hati, buka hati itu untuk selalu menerima hidayah, kebaikan. Jadi bukan ditutup. Jadi salah kalau ada orang yang bilang sebelum tutup kepala, tutuplah hatimu. Wah, itu azab buat kita, gitu. Azab. Allah kalau sudah marah, sudah karena dikasih hidayah, nggak kita terima. Diajak sama teman, ayo kita pengajian, kita nggak mau. 1 kali, 2 kali, sampai 10 kali, temannya bosan nggak? Bosan. Demikian juga Allah, masyita, bosa bodoh lah. Udah dikasih hidayah, udah dikasih penyakit, dikasih teguran-teguran, masih aja kita bermaksiat kepada Allah, Allah bosan. Sehingga Allah tadi, khotamallahu ala qulubihim, Allah menutup hati kamu, tidak lagi menerima hidayah, tidak lagi memberikan pintu taubat, juga menutup penglihatan kamu. Malas aja baca Quran, malas baca kebaikan-kebaikan. Kalau WA yang dibaca yang gojek-gojek, sementara yang hadis-hadis malas bacanya. Terus wala sam'ihim, kalau ada yang membisikkan kebaikan-kebaikan malah kita musuhin, gitu. Malah kita musuhin. Akhirnya apa? Yang datang di kuping kita adalah kejahatan-kejahatan. Diajak orang ngerasani nikmat banget. Nah, itu udah sebagai warning buat kita. Kalau ada yang ngajak ngerasani itu nikmat, berarti Allah sudah lagi males ngasih hidayah buat kita, menutup kuping kita untuk kebaikan, gitu. Hati-hati walaupun kita puasa, gitu. Kok hari ini nggak terasa ya puasanya? Iya, karena dari pagi ada yang ngajak kita gunjingin orang. Jadi dosa itu ciri-cirinya diberi kenikmatan karena ada setan di situ. Jadi dosa itu sebetulnya diberi kenikmatan, walaupun kita resah, walaupun kita susah, tetapi dibikin nikmat oleh setan, gitu. Nah, kemudian tadi bahwa kalau Allah sudah menutup hati kita, menutup penglihatan kita, menutup telinga kita, hati-hati, itu sudah selesai hidup kita. Tinggal menunggu azab yang pedih. Nah, jangan sampai itu terjadi bagi kita. Maka tadi orang-orang yang beriman itu, kalau kita berbuat salah sedikit aja, tadi saya menyakiti tetangga sebelah saya. Saya tadi ngerasa nih. Tadi ketika ada orang yang ngomong saya menyepelekan. Maka yang sedikit itu kita merasa seperti ada gunung Uhud yang akan jatuh kepada kita. Takut banget. Ya Allah, astagfirullah. Nah, kesalahan yang sedikit itu membuat perjalanan kita dari sekolah ini sampai ke rumah istighfar terus. Karena apa? Ada kesalahan yang saya perbuat. Tadi ada orang yang saya omongin, gitu. Itu kalau orang beriman. Kalau kita masih punya perasaan seperti itu, bersyukurlah kita, gitu. Tapi kalau orang-orang yang tidak beriman, dia melakukan kemaksiatan sebesar apapun, tidak ada takut, tidak ada khosyah di dalam hatinya, tidak ada rasa takut di dalam hatinya, biasa aja, malah dilakukan terus-menerus. Dan ciri-ciri dosa itu apabila sudah melakukan segini akan nambah lagi. Karena apa tadi? Allah udah males ngasih hidayah, gitu. Allah sudah males. Jadi tidak ada jalan lain bagi kita, tidak ada pilihan di dalam hidup kita kecuali berjalan di jalan yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim. Nah, syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Artinya apa? Ketika kita berjalan di jalan lurus, jangan sendirian, gitu. Kita minta itu syiratal, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, gitu. Jadi kita harus bersama-sama dalam berbuat kebaikan. Maka diperlukanlah seperti ini, pengajian-pengajian, terus silaturahmi yang membawa berkah. Karena ada titik manusia dalam keadaan futur. Tahu futur, Bu? Futur itu turunnya iman. Pernah nggak? Kita kemarin bisa tuh one day one juice, ya bisa. Udah sebulan terus, 2 bulan, pas ke-3 bulan udah mulai goyang, gitu. Ada nggak, Bu? Udah mulai males. Saya nggak lapor ya, belum selesai. Terus tadinya 3 hari sekali, kemudian 5 hari sekali. Lama-lama aku mundur ya, nggak sempat lagi. Nah, itu adalah dalam keadaan futur, di mana iman kita tuh
turun gitu. Maka diperlukanlah tadi ngecas iman itu di pengajian-pengajian. Bukan hanya pengajian, melihat orang yang ada di bawah kita, melihat teman yang imannya sedang kuat gitu. Maka teman-teman yang membuat ketika kita melihatnya bertambah iman dan takwanya, ketika kita melihat kita menjadi mengingat Allah, itu jangan pernah kita lepaskan gitu. Jangan pernah kita lepaskan, karena kita tidak bisa beriman sendirian. Kita harus bersama-sama gitu. Kemarin ada teman yang nanya sama saya, Bu, saya itu sekarang jarang loh keluar, karena saya merasa saya di rumah itu udah sibuk dengan baca al-maksurat pagi, one day one juz, menghafalkan satu ayat satu hari satu ayat. Terus saya dari pagi sampai malam saya bisa beribadah. Kalau saya keluar saya takut, jadi saya ngerasani orang, jadi saya takut apakah teman-teman yang berbuat tidak baik. Udah, saya di rumah aja saya. Pokoknya saya sholat duha 12 rakaat. Saya kemudian ngaji, saya mengajarkan sunnah. Terus saya bilang gini, yang kamu lakukan itu betul gitu. Bahwa takut bahwa kamu di rumah beribadah. Tapi jangan salah, bahwa kita tidak boleh baik itu sendirian gitu. Kita harus memperbanyak, atau ada amalan-amalan yang amalannya itu sama, satu, kita mengerjakan di rumah satu, tetapi ketika kita di luar menjadi 7, menjadi 10 gitu, menjadi 27. Misalnya apa? Sholat ya. Kalau di rumah sendirian beda dengan kalau di masjid. Di masjid menjadi 27. Jadi kita perlu umur yang hanya sebentar ini melipat gandakan pahala gitu. Dan ketika kita keluar, kita mengajak teman untuk ikut pengajian, berkembang nggak pahala kita, Bu? Berkembang. Kita mendapatkan pahala dia tanpa mengurangi pahala dia. Jadi kalau kita pengajian ngajak teman satu, menjadi pahalanya dua gitu. Ada lagi misalnya, kalau udah dikasih tahu waktu saya jadi bingung. Jadi itu tadi ya. Dan jangan, hati-hati Bu ya, jangan pernah melepaskan teman yang mengajak kita kepada ketakwaan, karena sesungguhnya teman itu juga atas izin Allah bisa memberikan syafaat kita di yaumil akhir. Jadi kalau orang-orang yang gak berteman tuh rugi, kehilangan sebuah syafaat, yaitu syafaat seorang sahabat yang selalu mengingatkan pada kebaikan. Itu atas izin Allah bisa mengajak kita ke surga, walaupun saat itu kita sudah ada di dalam neraka. Nah, itu aja ya Bu ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa kita jalankan di kehidupan kita sehari-hari. Terutama saya yang berbicara, mudah-mudahan sayalah yang pertama bisa melaksanakannya. Apabila ada kesalahan itu dari saya sendiri, dan kebenaran mutlak hanya milik Allah. Mari kita bersama-sama selalu menambahkan amal ibadah kita, meningkatkan iman dan takwa kita, dan selalu memperbaiki akhlak budi pekerti kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Rafi. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita ambil hikmahnya